Halo guys, welcome back my channel. Di sini gue mau memaparkan lagi materi tentang manajemen inovatif. Biar tahu lebih lanjut, mari simak videonya. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Baik, kita langsung saja. Di sini judul materinya yaitu Human Capital atau modal manusia. Arti dan pentingnya human capital. Istilah human capital pertama dikemukakan oleh seorang ekonom bernama Theodore Schultz yang berpendapat bahwa peningkatan kesejahteraan pada perusahaan tidak tergantung pada tanah, peralatan, energi, sumber daya, melainkan pada kompetensi, pengetahuan, dan pegawainya. Kemudian, ia mendeskripsikan posisi human capital sebagai kemampuan sumber daya manusia yang diperoleh melalui investasi pada sumber daya manusia, yang mendeskripsikan bahwa human capital terdiri dari 4 hal, yaitu yang pertama kemampuan, kedua perilaku, ketiga usaha, yang keempat waktu, dan semuanya ini dimiliki dan dikendalikan sepenuhnya oleh pegawai. Untuk mendeskripsikan human capital sebagai kombinasi dari keempat faktor tersebut sebagai berikut. Poin pertama, ada karakteristik sifat yang dibawa pada pekerjaan, misal inteligensi, energi, sikap positif, keandalan, komitmen. Yang kedua yaitu ada kemampuan seseorang untuk belajar, yaitu kecerdasan, imajinasi, kreativitas, dan bakat. Selanjutnya ada motivasi untuk berbagi informasi dan pengetahuan, yaitu semangat tim dan orientasi tujuan. Selanjutnya ada peran human capital sebagai kunci keunggulan organisasi. Kunci keunggulan organisasi terdiri dari 3 kelompok utama dan aset perusahaan, yaitu yang pertama ada aset finansial, misalnya uang tunai dan surat berharga. Aset disebut financial capital. Yang poin kedua ada aset fisik, terdiri dari atas peralatan, gedung, dan tanah. Yang poin ketiga ada aset tak berwujud, misalnya seperti modal organisasi, aliansi bisnis, pelanggan, merek, reputasi, dan modal intelektual. Selanjutnya ada hubungan kompetensi karyawan dengan human capital. Dalam meningkatkan kompetensi karyawan, tantangan utama yang harus diperhatikan yaitu kompetensi harus sesuai dengan strategi bisnis, dan kompetensi perlu diciptakan melalui lebih dari satu mekanisme. Di sini ada 5 cara untuk meningkatkan kompetensi karyawan, yaitu ada 5B. Yang pertama yaitu ada buy atau membeli, mengganti SDM lama dengan yang baru dan memiliki kualitas yang lebih baik. Yang kedua yaitu ada build atau membangun, investasi dilakukan terhadap SDM untuk meningkatkan kualitasnya menjadi lebih baik. Yang ketiga ada borrow atau meminjam, penggunaan konsultan atau partner efektif memungkinkan berbagai pengetahuan dan desain kerja baru. Yang keempat ada bunch atau melambung, perusahaan harus mengeluarkan karyawan yang bekerja di bawah standar. Yang kelima ada bind atau mengikat, mengikat karyawan jangan keluar merupakan tindakan kritis pada semua tingkatan. Transformasi peran divisi SDM, model konseptual yang dikemukakan oleh Ulrich menggambarkan bahwa transformasi divisi peran SDM didasarkan pada 2 dimensi utama, yaitu dimensi operasional dan dimensi strategis. Dari 2 dimensi ini mencukup lepatkan peran SDM, yakni salah satunya strategic partner, yaitu departemen SDM harus mampu menjadi partner bagi manajer lini dan manajemen lainnya dalam mengeksekusi strategi dan membantu merealisasikan perencanaan. Yang kedua ada administrative expert, membantu tercapainya efisiensi administratif dan memastikan bahwa cost dapat dikurangi dan kualitas tetap terjaga secara kontinu. Yang ketiga di sini ada employee champion, departemen SDM harus dapat menunjukkan komitmennya terhadap manajemen dan pada waktu yang sama berusaha meningkatkan kontribusi karyawan lebih besar. Poin terakhir ada change agent. Departemen SDM harus dapat menjadi agen perubahan yang kontinu, membantu proses-proses dan kultur secara bersama, meningkatkan kapasitas organisasi untuk menjadi lebih baik. Next, di sini ada tingkat kompetensi dalam sistem pengukuran human capital. Yang poin pertama ini ada activity level, yaitu pengukuran aktivitas rutin SDM seperti rekrutmen, pemberhentian, promosi, dan lain-lain untuk syarat laporan internal. Dan yang kedua di sini ada fungsional level, yaitu kolaborasi dengan unit fungsional organisasi, misal divisi dalam mengukur aktivitas, pengumpulan dan penerjemahan data, dan mengambil tindakan koleksi. Poin ketiga, strategic level, yaitu tingkatan analisis tertinggi sehingga dapat memberikan gambaran perusahaan secara penuh
memberikan pemahaman hubungan antar SDM, strategi, dan kinerja. Selanjutnya di sini ada mengidentifikasi human capital. Dua hal yang mendukung kontribusi investasi human capital ke dalam perusahaan. Pertama, karyawan dengan human capital tinggi lebih mungkin memberi layanan konsisten dan kualitas tinggi, sehingga perusahaan tempat mereka bekerja dapat mempertahankan pelanggan atau menarik pelanggan baru. Kedua, pelanggan potensial dapat menggunakan kualitas human capital dari karyawan perusahaan sebagai alat penyaring untuk memilih layanan yang mereka sediakan. Untuk keberhasilan perusahaan, proses atau bisnis apapun tergantung pada 3 keterampilan, yaitu yang pertama di sini ada commodity skill, yaitu commodity skill ini kemampuan tidak spesifik untuk bisnis tertentu, dapat langsung diperoleh dan lebih kurang sama nilainya bagi setiap bisnis, misal kemampuan mengetik, kemampuan komputer atau IT. Yang kedua di sini ada leverage skill, yaitu pengetahuan yang meskipun tidak spesifik untuk perusahaan industri, tetap relatif lebih berharga bagi perusahaan tertentu daripada perusahaan lain. Misal programmer di bank berbeda nilainya dengan programmer di perusahaan komputer. Yang poin terakhir yaitu ada proprietary skill, yaitu pengetahuan spesifik bagi perusahaan, misal hak paten dan merek. Oke guys, mungkin cukup segitu saja video dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Yang udah nonton jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dadah!